Sejumlah politisi top dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, mulai dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, hingga yang paling akhir adalah kedua putra Presiden Jokowi. Ada apa di balik pelaporan ini? Benarkah ini demi memberantas korupsi atau sekedar agenda politik 2024? Selamat malam, inilah Rosi, lapor politisi top ke KPK Taktik Politik 2024. Bahwa ada relasi antara penguasa atau anaknya penguasa dengan pengusaha. Kita cek datanya dalam 7 tahun terakhir. Kemudian kami menemukan di antaranya adalah peristiwa kasus perusahaan PTSN, anak perusahaan ya, yang kemudian berperkara dan saat yang sama anak dari petinggi perusahaan yang berkasus itu bekerjasama dengan anak presiden. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ini siap kalau misalnya harus dicek oleh KPK ya? Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kemudian ada Erick Thohir itu terlibat PCR apa tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR apa tidak? Ada Erlangga Hartarto terlibat soal kartu prakerja apa tidak? Anies Baswedan ada persoalan di Formula E atau tidak? Kalau memang bersalah segera ditangkap, kalau tidak bersalah dinyatakan clear. Mendatangi dan melaporkan sejumlah elit politik ke KPK menjadi fenomena dalam sepekan terakhir. Ada sejumlah kasus yang dilaporkan. Ada kasus lama yaitu pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Lalu kasus yang berkaitan dengan kebijakan di masa pandemi yaitu bisnis PCR. Apakah pelaporan ini sekedar untuk merusak nama baik atau ada bukti otentik yang memperkuat dugaan korupsi? Saya mengundang Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau pelapor para tokoh politik, ia adalah Bung Adi Masardi. Lalu ada Obidillah Badrun yang melaporkan Gibran dan Kaisang. Selain itu ada juga politisi PD Perjuangan Ruhut Sitompul, aktivis media sosial Eko Kuntadi, dan analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praetno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya mulai dulu ke Bung Ubed. Bung Ubed rasanya udah sering Anda diundang di Kompas TV. Sudah menceritakan semua alasan mengapa Anda melaporkan kasus ini. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ada 2 fakta sesungguhnya, itu faktual, yaitu ada soal perusahaan yang memang divonis kebakaran hutan. Lalu kemudian ada petinggi atau mantan petinggi dari perusahaan itu, sudah mantan, yang anaknya berbisnis dengan Gibran dan Kaisang. Ini dua-duanya fakta, tapi di mana kaitan korupsinya? Sebetulnya dimulai dari keganjilan. Juga dimulai dari pertanyaan publik yang luas. Dan dimulai dari kegelisahan saya secara pribadi tentang buruknya indeks persepsi korupsi Indonesia yang skornya 37. Oke. Lalu juga kita tentu saja melalui riset ya, Mbak Rosi, bahwa ada banyak ilmuwan yang melakukan penelitian tentang korupsi dan menemukan di antaranya adalah Yoshihara Kunio menemukan satu realitas di negara-negara Asia itu yang dia sebut sebagai praktek yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Oke. Misalnya Indonesia adalah asset capitalism. Saya membaca apa yang menjadi laporan pengacara Anda ke KPK soal semua teori itu. Tapi secara singkat ada 2 fakta, kemudian Anda mengkaitkan bahwa itu langsung ada KKN, ada korupsi. Secara singkat. Di bulan November ada pertanyaan publik tentang Kaisang membeli saham di Bursa Efek 92 miliar. Saat yang dibeli 188 juta lembar. Publik bertanya, karena Kaisang anak presiden. Lalu apa yang salah di situ?
bisnis startup adalah sekarang bisnis yang memang sangat tren. Ini bukan salah dan benar. Itu dilihat dari Ini pertanyaan evaluasi publik. sebuah aset perusahaannya. Pertanyaan publik tentang anak presiden membeli saham di Bursa Efek dan dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cukup fantastis. Di atas nama perusahaan HBK. HBK ini adalah bagian dari perusahaan WMD. Mayoritas pemilik saham HBK 99,9% adalah milik PT WMD. Ya. PT WMD ini pemiliknya ada Kaisang, pemilik saham ya. Kemudian ada Gibran, ada AP. Ya, saya AP gini, ini dengan kata singkatan saya ingin memperjelas, nggak apa-apa, karena semua juga sudah tahu bahwa ada perusahaan yang divonis karena kasus kebakaran hutan, dia sudah divonis sampai ke Mahkamah Agung, udah inkrah atau berkeputusan hukum tetap. Yang Anda curigai adalah bahwa induk perusahaan ini, yaitu Sinarmas, anak dari petinggi Sinarmas itu, berbisnis dengan Kaisang dan Gibran. Sampai di situ itu adalah fakta. Tapi pertanyaannya Bung Ubed adalah, kalau Anda bisa memberikan bukti bahwa Hakim Agung yang menurunkan gugatan atas kasus pembakaran hutan itu ada dalam bisnis startup, kita percaya. Tapi ini dua fakta yang Anda berusaha mengkaitkan. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana KKN-nya, di mana korupsinya, dan di mana ada pencucian uang dalam kasus yang kita ajukan adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dari apa? Dari relasi transaksi pemberian penyertaan modal dari sebuah perusahaan. Tapi Anda tahu kan terminologi pencucian uang dari sebuah usaha bisnis ilegal untuk menghindari pajak? Iya, karena ini ada di mana bisnis ilegal? Nanti KPK yang akan membuktikan itu, karena kami sudah memberikan data-datanya. Oke. Ini kan karena berarti bisa dong dibilang Anda menduga, Anda berasumsi dan silakan KPK mengerjakan tidak berasumsi. Tapi ini adalah dugaan karena ada gejala-gejala yang aneh. Itu yang saya tanya pada Anda, di mana anehnya? Gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT SM anak perusahaannya, BMH namanya, awalnya itu 7,9 triliun. Ya, kemudian berubah menjadi 78 miliar. Itu hakim Mahkamah Agung yang memutuskan vonis itu. Tidak hanya itu Mbak Rosi, anak perusahaan PT SM ini juga ada namanya PT BLS. Itu berperkara dalam kasus pembakaran hutan juga, yang sampai hari ini perkaranya tidak diselesaikan. Oke. Nah, maksud saya begini, di tengah perusahaan ini bermasalah, anak petinggi dari PT SM ini aktif. Tapi harus mengatakan secara akurat, petinggi itu adalah dia seorang profesional. Kalau kita bicara dia holding company Sinarmas, dia bukan dari dia bukan orang pemilik Sinarmas, dia adalah seorang profesional Sinarmas. Saya katakan petinggi. Petinggi itu punya pengaruh. Nah, anak petinggi PT SM ini aktif bekerjasama dengan anak RI1. Sehingga dan dia baru berdiri loh, Mbak. Dia mampu memberikan pengaruh kekuasaan bisnisnya untuk mempengaruhi Mahkamah Agung. Dia mampu memiliki pengaruh bisnisnya untuk mempengaruhi vonis Mahkamah Agung. Itu analisis Mbak Rosi. Tidak, ini yang saya dapatkan dari apa yang ingin Anda katakan. Karena saya ingin mempertanyakan pada Anda, karena saya tidak dapat di mana kaitannya. Itu kaitannya. Bagaimana sebuah perusahaan yang sedang bermasalah. Perusahaan yang bermasalah, petingginya yang bukan pemiliknya. Bukan pemilik tetapi dia petinggi, dan anaknya aktif kerjasama dengan anak presiden. Kemudian itu perusahaan baru dibentuk Januari 2019. Kemudian di bulan November dapat penyertaan modal 5 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 71 miliar. Jadi oke lah. 2 kali ada 28 miliar juga. Jadi oke lah. Buat Anda ini harus segera dibongkar oleh KPK. Karena ini tetap berbau anyir yang harus dibongkar. Bagaimana ada petinggi dari sebuah perusahaan profesional sebenarnya, anaknya berbisnis dengan putra presiden dan mampu mendapatkan suntikan modal 500 miliar sekian.
5 juta dolar 5 juta dolar ditambah stand. dengan Oke. sekitar 2 juta dolar. Ya. Jadi kurang lebih 99 miliar. Oke, kita sudah dengar apa yang menjadi penjelasan Bung Ubed tadi. Bung Eko Kun tadi, Anda langsung mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Tapi menjadi pertanyaan saya adalah, Anda langsung belejetin seorang Ubed ini sebagai kader PKS. Apa yang salah dengan menjadi kader PKS? Kenapa Anda you kill the messenger, bukan Anda mendebat argumentasinya? Saya debat argumentasinya dulu. Saya bilang Ubed nih beberapa informasi yang saya lihat itu dekat dengan PKS. Ya, tapi kan nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah, saya belajarin informasinya. Yang jelas dari informasi yang disampaikan tadi, cara berpikirnya kayak kodok, lompat-lompat. Masalahnya ini ada di MA, kalau memang dicurigai itu sebagai keputusan yang katakanlah berpengaruh. Keganjilan ya Mas? Keganjilan, itu kan asalnya di MA, di yudikatif. Ditarik-tarik sampai ke eksekutif, bukan cuma eksekutif, anaknya lagi. Ini sesuatu yang jauh dan lompatannya luar biasa. Itu yang pertama, sorry. Yang kedua menurut saya, ini yang berbisnis tadi sudah diceritakan. Yang berbisnis adalah anaknya seorang profesional. Ya kan, seorang profesional di katakanlah Sinarmas. Dia mengambil, Bung Ubed mengambil itu sebagai petinggi yang juga punya pengaruh. Oke. Nah sekarang ada dana, ini anaknya ikutan loh di perusahaan itu. Dananya turun. So masalahnya di mana? Wong dia pemilik perusahaan, terus ada dana turun, perusahaan dia. Kan kalau Ubed anaknya ngasih makan anaknya, kan anaknya nggak bisa disebut KKN. Pertanyaannya, gitu loh. Mungkinkah ada perusahaan baru diberikan penyertaan modal yang begitu besar Gini, jika dia bukan anak? Mas Ubed, gini, sekarang ini ya, jangankan perusahaan baru, itu banyak perusahaan baru startup itu, Ya. itu cara berbisnisnya tidak seperti yang orang-orang kolot bayangkan. Itu hebat. Gitu loh. Dan Nah, mereka bukan anak presiden. si AP ini ya, yang bersama anak presiden, itu salah satu bisnisnya adalah kapital, namanya Gun Capital. Dia yang membiayai startup. Jadi salah satu bisnisnya bang itu membiayai startup. Dan bisnis anak presiden ini adalah startup. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Ini Mas Kun tadi nggak tahu nih, GN itu, perusahaan GN itu adalah kemudian dibeli oleh WMD. Ini juga tanda tanya. Apalagi nih? Artinya itu bagian dari WMD, Mas. Iya, apalagi ini? Masalahnya di mana? Maksudnya konteksnya Artinya kalau dianggap itu sesuatu yang terpisah, itu bukan sesuatu yang terpisah. Kan Mas Kun tadi kan seolah itu GN ini terpisah begitu loh. Saya kira itu Mbak Rosi. Ya mungkin Bung Ubed, lalu kalau ini KKN, korupsinya di mana, pakai dana APBN-nya di mana, mempengaruhi kekuasaannya di mana, penyalahgunaan kekuasaannya di mana, merugikan keuangan negaranya di mana? Kalau itu saran nanti. sama Ubed, pastinya yang dituntut itu adalah hakim yang memutuskan. Kalau Anda ragu tentang keputusan itu, ya, itu dulu Anda laporkan ke KPK. Ini kok jauh banget gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Mbak Rosi itu adalah soal di mana letak korupsinya. Itu kan satu dugaan kuat karena keganjilan dari keputusan relasi bisnis itu. Anda mencium ada sesuatu yang aneh dari sebuah relasi bisnis yang mencurigakan. Iya, di tengah perusahaan ini sebenarnya sedang bermasalah. Itu kan nggak perusahaan yang mana yang bermasalah? Yang bermasalah itu perusahaan induk, bukan perusahaan induk, bahkan nggak ada hubungannya. Iya, anak perusahaan ini. Bukan, yang bermasalah itu adalah Sinarmas. Ini adalah anak seorang karyawannya. Hubungannya apa? Lah dia ada hubungan dong, nggak mungkin tidak ada hubungan, Mas. Kok nggak mungkin? Ya mungkin kenyataannya begitu. Ya nggak mungkin siapa? Ya makanya kenapa bilang tidak ada hubungan? Enggak, realitanya nggak ada hubungan. Ini anak direksi Mas, ya. dengerin. Ini direksi, ini punya anak. Dengarkan, bagian tidak punya hubungan. Alpha JWC Venture itu memberikan suntikan dana. Nah kalau itu ada hubungannya di situ. Kalau ini adalah modal Ventura, kerjaannya Bang Ubed emang memberikan suntikan dana di mana-mana. Iya. Bukan. Iya, itu sesuatu yang biasa. Perusahaan ini memang persoalannya ini perusahaan baru dan ini adalah anaknya presiden dan itu ada anak petinggi PTSM itu. Ya. Kalau yang dikasihkan suntikan dana Mas Kun tadi,
publik nggak mungkin bertanya, atau anaknya Mbak Rosi misalnya, Loh, terus atau apa saya kan, salahnya? Jadi- karena ini anak pejabat publik, Jadi Mas. menurut Anda, anak seorang pejabat publik kalau diberikan suntikan dana karena dia bangun perusahaan itu sama dengan korup. Oh tidak, Nah, itu yang Anda lakukan. itu kita ada diksi nepotisme di situ, Mas. Apa yang nepotisme? Di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98, negara dan rakyat mengamanahkan kepada presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbebas dari KKN, bukan hanya korupsi. KKN Terus kalau itu TAP ada- MPR, Mas. Kalau Sebentar. ada perusahaan modal Ventura Nepotisme itu bisa digini nggak Bung Bet? Supaya ini lebih clear. Oke, itu nepotisme. Kalau ada anak pejabat, anak presiden, dia menang tender kilang minyak, dia tender Enggak. proyek-proyek strategis Mbak Rosi. nasional yang menggunakan APBN. Kalau Ya. ada anak pejabat ikut dalam korupsi. bisnis APBN. seperti biasa, lalu di mana korupsinya? Jadi korupsi kalau versi korupsi definisinya undang-undang itu adalah memang menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan anggaran negara demi kepentingan pribadi atau keluarga dan seterusnya. Oke. Ini adalah soal di situ ada ruang yang kemudian bisa dilihat dalam perspektif nepotisme sebagaimana Ruang di dalam apa? Ini hukum, jangan ruang. Iya, maksud jangan- hukum itu TAP MPR, Mas. Iya, tapi Ini MPR-nya hukum. soal nepotisme, Ya, tapi oke, ini oke. hukum loh yang Baik. clear gitu loh. Sebenarnya yang ingin situ- kita dapatkan di sini adalah untuk menggali lagi. Kalau memang itu ada bukti yang otentik, kita perlu sama-sama mencermatinya. Tapi jangan sampai, karena tokoh politik yang kini dilaporkan KPK adalah orang-orang yang selalu muncul di survei Pilpres dan pemilu kepala daerah. Apa ini ada kaitannya? Kami kembali sesaat lagi.